Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di podcastnya Pagalam Tourism on Podcast, Dinas Pariwisata Kota Pagalam, Pemerintah Kota Pagar Alam. Dan tentu hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa, karena memang kita akan menghadapi ulang tahun kota yang ke-25 tahun, angka perak gitu ya. Dan kita akan biasanya setiap tahun akan diadakan expo atau bersama expo. Dan hari ini kita kehadiran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pagar Alam. Beliau adalah sekretaris dinas walaupun baru gitu ya. Selamat datang Pak Zulfarmansah, tapi bisa dipanggil Pak Man gitu ya. Siap. Iya, kita akan menghadapi ulang tahun kota ke-25 tahun. Angka 25 tahun angka perak. Benar. Gitu ya Pak ya. Ya. Dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu kita kenal memang mengadakan Besema Expo sebagai leading sector gitu ya Pak ya. Benar. Dan tentu masyarakat pengen tahu apa saja nih yang memang akan diselenggarakan khususnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menghadapi Besema Expo. Dan tentu memang masyarakat nih, animo masyarakat dari tahun ke tahun biasanya memang agak lumayan tinggi gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah ada nggak pembukaan atau gimana, mungkin mereka pengen punya kayak tempat UMKM mereka, itu daftarnya itu di mana Pak? Atau langsung ke yang BW tadi? Oh, kalau terkait yang bazar itu mereka langsung ke BW, ke Besema Warrior, yang pemuda-pemuda Pagar Alam menaungi untuk bazar itu. Tapi kalau untuk Besema Expo sendiri itu nanti OPD yang menggandeng binaan setiap OPD masing-masing. Oke, jadi memang diharapkan kalau untuk Besema Expo itu OPD menggandeng UMKM gitu ya, Benar. jadi kayak tandem gitu ya Pak ya. Ya, benar. Oke. Karena memang setiap tahun kita adakan seperti itu ya. Ya. Dan ini gimana untuk ke depan kan masyarakat nih OPD juga mereka kerjasama antar OPD dengan UMKM, atau memang boleh mereka tuh satu UMKM setiap tahun pakai mereka gitu, atau gimana, atau terserah dari OPD lain? Itu OPD masing-masing. Itu setiap OPD itu pasti ada UMKM binaan setiap OPD. Jadi silakan mereka mau menampilkan produk unggulan mereka di Besema Expo itu. Oke. Karena memang setiap tahun itu jadi sahabat tourism ya, jadi bahan apa ya? Jadi penunggu gitu ya. Jadi masyarakat tuh pengen, ya Allah, kapan lagi nih Besema Expo, gitu. Kapan lagi bazar, jadi mereka bisa rame-rame ke sini gitu ya. Kemudian ada nggak tantangan gitu ya, tantangan yang setiap tahun nih pasti kita butuh evaluasi ya, evaluasi gitu ya. Yang kira-kira masyarakat itu ada keluh kesahnya menghadapi bazar dan juga Besema Expo, kira-kira apa tantangannya? Sebenarnya kalau tantangan terbesar itu cuaca, Bu. Karena cuaca itu sulit diprediksi. Benar. Jadi akhirnya yang berkunjung itu berkurang karena cuaca. Itu biasanya yang tantangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan Besema Expo ini. Karena memang wilayah kita ini kita tidak menentu ya Pak ya. Benar. Karena memang apalagi kalau malam dari pasar ke MTQ ke Gunung Gare, membutuhkan waktu, dan tentu biasanya kalau tahun kemarin itu ada kayak mobil Tayo yang sudah disiapkan, itu digunakan lagi nggak tahun ini Pak? Kalau ini tahun ini mungkin itu Dinas Perhubungan biasanya itu. mengkoordinir untuk bis-bis untuk mengangkut pengunjung dari kota ke Gunung Gare. Ya benar. Berarti itu ada jadwalnya ya Pak ya? Nanti benar, ada jadwal. Oke, jadi masyarakat Kota Pagar Alam, jadi tenang aja insya Allah ya. Dari Dinas Perhubungan akan mengadakan lagi seperti itu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Oke, kemudian mungkin harapannya ke depan Pak untuk UMKM. Kira-kira untuk tahun ini berapa banyak UMKM yang akan terjun ikut dalam bazar? Ada bayangan nggak Pak kira-kira Pak? Bayangan mungkin sebanyak mungkin Pak Mezi untuk UMKM mempromosikan produk-produk mereka. Inilah kesempatan emas mereka mempromosikan produk unggulan mereka. Ya kan banyak di Pagar Alam produk unggulan seperti kopi, batik Besema itu
untuk dipromosikan di Besema Expo ini. Inilah ajangnya. Benar sekali. Oke. Ya. Kemudian dari Dinas Perindak ya, Ya. Perindustrian dan Perdagangan, kira-kira ada nggak nilai rupiah mungkin ya yang beredar pada saat 1 bulan itu kira-kira memang sesuai target nggak kira pasar kita ini? Kalau perputaran saya yakin lumayan besar di selama kegiatan Besema Expo dan Bazar ini. Karena di sini menghadirkan UMKM dari luar juga. Oh, oke. Ada dari kabupaten kota tetangga ya yang datang sini. Jadi perputaran untuk PAD Pagar Alam lumayan besar lah. Oke. Kalau memang tahun ini, tahun-tahun kemarin mungkin ada kejutan apa gitu ya. Tahun ini ada kejutan-kejutan nggak sih Pak? Yang kira-kira buat mereka itu berkunjung ke Kota Pagar Alam terus meningkatkan UMKM seperti itu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Besema Expo itu setiap tahun itu selalu memberikan kejutan-kejutan untuk masyarakat saksikan. Tapi itulah kejutan, namanya kejutan. Tunggulah ya? Sampai pada saatnya nanti. Oke, benar. Oke. Besema Expo dan Bazar ini adalah ajang promosi ya Pak ya untuk mengajak wisatawan juga berkunjung ke Kota Pagar Alam. Apalagi memang kita di 25 tahun ini begitu banyak kemajuan. Dari pariwisata, dari UMKM-nya dan kira-kira animo masyarakat sudah kelihatan belum Pak geliatnya Pak? Kalau animo masyarakat itu sudah kelihatan antusias untuk mengikuti Besema Expo ini dan Bazar ini. Tapi lebih kelihatan lagi setelah dimulai. Itu lebih kelihatan antusias masyarakat itu. Oke. Ya karena memang sudah lama ditunggu-tunggu gitu ya Pak. Iya benar. 1 tahun Satu itu tahun. Sekali ya Pak. Benar. Ya. Ini baru di bulan Mei. Kira-kira mulai jadwal untuk Bazar itu kapan Pak? Kalau Bazar itu insya Allah akan dimulai dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni. Jadi 1 bulan itu untuk Bazar. Jadi sahabat tourism bahwa pada saat ini kita informasikan bahwa pelaksanaan bazar itu UMKM itu di tanggal 1 Juni udah mulai. 1 Juni 2026 ya. Dan tentu silakan nanti yang pengen berjualan, pengen menyaksikan silakan langsung ke Gunung Gare Pak ya. Iya benar. Kemudian Pak, ini kan ada kayak pendaftaran. Ya. Itu semuanya dikelola oleh BM tadi atau tetap berada di naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Oh, itu kalau untuk Bazar itu semuanya dinaungi oleh BW, Besema Warrior. Jadi silakan kontak ke Besema Warrior, yaitu pemuda-pemuda Pagar Alam yang menaungi Bazar itu. Oke, jadi kalaupun memang mereka bertanya ke dinas, tetap ditanggapi, tapi diarahkan ya Pak? Diarahkan ke Besema Warrior. Oke, kalau melihat memang antusias masyarakat untuk ke Bazar, ke Besema Expo itu luar biasa ya Pak? Iya. Mungkin ada nggak yang kira-kira seandainya nih antusias pedagang UMKM itu membeludak. Benar. Kira-kira seandainya memang udah pas momennya itu khusus sekitar 200 orang. Ya. Seandainya masih ada itu bisa diterima nggak Pak kira-kira Pak? Itu kan Besema Warrior itu kapasitas untuk menampung itu terbatas. Oh itu makanya. Karena keterbatasan lokasi. Mungkin kita arahkan untuk tahun depan. Kita koordinir untuk tahun depan. Tapi tahun ini kalau belum kebagian karena keterbatasan tempat mungkin belum bisa untuk menambah. Oke, ada satu momen juga Pak biasanya karena OPD itu kan pernah ikut semua gitu ya. Ada stand yang terbaik. Apakah itu masih ada Pak? Oh ya, itu perlombaan stand itu masih tetap ada. Nanti stand gitu ya untuk penyemangat standnya. Jadi setiap itu pasti ada yang pemenangnya nanti di akhir di puncak acara akan diumumkan nanti stand yang bagus akan diumumkan sebagai pemenang. Waktu itu pernah ada bertanya kalau stand-stand yang di bazar itu ada lombanya juga nggak Pak? Terus saya bilang kalau untuk biasanya itu di Besema Expo aja ya Pak ya. Kalau di bazar itu biasanya atau tetap dari BM tadi yang mengadakan itu Pak? Kalau
bazar itu kan sepenuhnya itu dikelola oleh BW. Oh, BW tadi. BW. Ya. Tapi kalau Dinas Perindustrian Perdagangan itu mengelola Besema Expo. Makanya di sana itu ada perlombaan stand itu. Oke. Kemudian ada biasanya tahun kemarin ada perlombaan kayak untuk OPD itu lomba nyanyi. Apakah akan ada lagi, karena masyarakat juga pengen tahu nih kegiatan apa lagi selain lomba stand gitu. Iya. Apakah ada lagi lomba-lomba nyanyi dangdut, nyanyi pop gitu, Pak? Karena, Tahun ini lebih bagus lagi. Setiap selama 1 bulan penuh itu BW itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang lomba nyanyi, lomba joget dan lain-lainnya. Itu khusus di BW, Pak, di BW, Bazar. Kalau untuk di kita di Besema Expo-nya, Pak, ada nggak? Kira-kira. Mungkin kedepannya kita rencanakan lah. Oke, siap ya. Jadi biasanya memang kalau untuk pembukaan bazar dibuka langsung pada saat tanggal 1 itu udah dibuka, Pak ya. Benar. Nah, kalau Besema Expo biasanya memang kita mengaju ke tanggal 21 Juninya ulang tahun kota ya, Pak, sesudah di acara paripurna baru pembukaannya di tempat kita di panggung Besema Expo. Benar. Nah, itu memang akan seperti itu lagi atau memang langsung kita mulai aja barengan dengan bazar atau seperti apa, Pak, rencananya, Pak? Kalau Besema Untuk Expo itu seremoni. seperti biasa, tanggal-tanggal seperti biasa. Nanti akan selesai di malam puncak biasanya kan. Oh iya, oke. Dan ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kira-kira nih apakah manfaat terbesar dari pelaksanaan Besema Expo dan Bazar ini, Pak? Jadi Besema Expo ini manfaat terbesar bagi ini Dinas Perindustrian Perdagangan yaitu ajang promosi wisata dan ajang promosi produk unggulan UMKM Kota Pagar Alam untuk mempromosikan produk-produk mereka. Benar. Memang ini ajangnya seperti itu ya, Pak. Iya. Kemudian memang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan memang menaungi masalah UMKM ya, Pak. Iya, benar. Boleh tahu nggak kira-kira sekarang yang sudah terorganisir di Perindak itu banyak yang sudah kayak mendaftar, kayak dikasih bantuan gitu? Seperti Itu Pak? kalau UMKM itu terus dibina oleh bidang perindustrian perdagangan. Itu ada bidang sendiri, Pak, ya? bidang tersendiri untuk membina UMKM itu. Oke. Kalau memang UMKM ini, Pak, biasanya memang sangat ini ya, sangat kayak pengen terus dilatih. Iya, benar. Sangat pengen memberikan yang terbaik gitu loh untuk masyarakat gitu ya. Apalagi dibina oleh pemerintah kota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kira-kira ada nggak yang satu momen mereka itu diajak pelatihan keluar daerah, Pak? Itu ada. Yang dibina perindustrian kalau memang dia kualitasnya ini kita ajak keluar daerah, pelatihan keluar daerah. Untuk lebih mengangkat kreativitas mereka, ide-ide untuk ya, Pak. benar. Oke. Jadi kita balik lagi ke Besema Expo. Iya. Besema Expo biasanya 1 bulan juga atau berapa hari, Pak, diadakan, Pak? Besema Expo itu cuma beberapa hari, tidak 1 bulan penuh. Oke. Cuman tidak 1 bulan penuh itu. Tidak seperti bazar, Pak? Ya, itu yang 1 bulan penuh itu bazar. Oke. Kita juga mungkin melihat bahwa ini gaungnya juga besar ya, Pak ya. Iya. Kira-kira dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu untuk terus menggaungkan bahwa kita akan bakal ada nih bazar, bakal ada Besema Expo itu melalui media apa, Pak? Ada media sosial yang dipakai. Banyak. Ada media sosial melalui Facebook, IG, TikTok, itu semua dipakai untuk promosi Besema Expo ini. Salah satunya memang melalui kanalnya Pagar Alam Tourism on Podcast. Benar sekali salah satu. Oke, sahabat tourism, bahwa sekali lagi kami memastikan bahwa untuk animonya masyarakat UMKM untuk bisa langsung mendaftar ke bagian yang sudah ditunjuk oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada BW namanya ya, Pak ya, Besema Warrior. Jadi silakan, mungkin basecampnya bisa nanti kita sampaikan juga. Dan tentu mudah-mudahan sekali lagi animo masyarakat sama seperti tahun kemarin ataupun lebih. Ini semua untuk seluruh UMKM Kota Pagar Alam dan juga daerah tetangga yang bisa untuk menjualbelikan
hasil UMKM-nya kepada masyarakat, dan insya Allah mungkin nanti ini juga akan mengajak wisatawan untuk datang, untuk hadir di Kota Pagar Alam. Dan tentu kita juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat turism yang sudah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat. Sekali lagi silakan untuk berkunjung ke Kota Pagar Alam karena 1 bulan ke depan akan ada perayaan ulang tahun Pagar Alam ke-25 tahun di tahun 2026. Apa saja kegiatannya sudah kami sampaikan, akan ada bazar di tanggal 1 Juni 2026. Mungkin itu saja Pak Zulfarmansa. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami hari ini. Mudah-mudahan insya Allah selalu sehat, semakin berkembang karirnya. Amin, insya Allah ya. Amin. Dan baik sahabat turism semuanya, terima kasih sudah selalu hadir di Pagar Alam Tourism on Podcast. Kita akan kembali lagi dengan narasumber yang luar biasa. Tentu masih dalam rangka kegiatan ulang tahun kota ke-25 tahun. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.